Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok SMPN 43 Surabaya. Di sini saya Farah Ika Damayanti dan teman-teman saya ada Hanina Nur Afifah, Istazul Rizki, dan juga Indah Khairunisa. Di kesempatan hari ini kita akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi dikutip dari dua sumber, yakni dari Tomlinson 2001 yang menerangkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha penyesuaian proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai seorang individu. Dan pengertian kedua dari Harwina 2021 yang menerangkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Penyesuaian yang dimaksud yakni terkait dengan minat, profil belajar, kesiapan peserta didik agar tercapai peningkatan hasil belajar. Yang kita ketahui bahwasanya di kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru dituntut untuk menyediakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan para peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda agar terciptanya tujuan pembelajaran yang relevan. Selanjutnya ada materi kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Keragaman peserta didik menurut Tomlinson tahun 2011 dipandang dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar merupakan pengetahuan dan keterampilan awal dari apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik terhadap materi pelajaran yang akan dibahas. Contohnya, biasanya murid itu ada yang sebelumnya belum memiliki pengetahuan awal atau belum belajar materi tersebut. Yang kedua, ada murid atau peserta didik yang setidaknya mereka sudah pernah mengetahui atau belajar tentang materi tersebut. Atau yang ketiga, biasanya mereka sudah mahir dengan materi tersebut. Aspek yang kedua yaitu minat. Minat dan bakat peserta didik memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Jadi biasanya peserta didik memiliki minat atau bakat misal dalam bidang olahraga atau bahasa. Nah, minat tersebut yang menjadi motivasi untuk peserta didik itu belajar lebih giat lagi karena mereka suka sama pelajaran yang dia senangi tersebut. Untuk yang aspek ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Dalam menciptakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Unsur yang pertama yakni adalah konten. Yang dimaksud dengan konten adalah materi atau topik yang hendak disampaikan oleh seorang guru dalam kelas. Ada dua cara yang bisa digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi melalui kontennya. Yang pertama, yakni menyampaikan atau menjelaskan materi sesuai dengan kesiapan atau readiness siswa dalam mendapatkan pembelajaran di kelas. Yang kedua, yakni adalah menyampaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Adapun unsur yang kedua yakni adalah proses. Proses di sini merupakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan belajar mengajar hendaknya memiliki korelasi yang tepat dengan materi atau topik pembelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru. Biasanya, guru menilai sebuah proses siswa tidak berdasarkan nilai angka, melainkan berupa feedback. Feedback ini bisa berupa saran atau pujian tentang keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Adapun yang ketiga yakni adalah produk. Dalam kegiatan belajar mengajar biasanya ada sebuah produk yang dihasilkan oleh siswa. Produk ini bisa dikerjakan di suatu kelas atau dibawa pulang ke rumah sehingga produk itu bisa dikumpulkan dan dilihat hasilnya oleh seorang guru. Yang terakhir yakni adalah
iklim belajar. Iklim belajar ini merupakan suasana belajar yang ada di dalam kelas. Suasana belajar bisa meliputi suasana personal, sosial, maupun fisik. Nah, suasana sosial, personal, dan fisik ini meliputi interaksi antara siswa dengan siswa dan juga siswa dengan guru. Teori yang melatar belakangi adanya pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama, teori sistem ekologi yang terdiri dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian ada teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence ini ada kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kemudian kecerdasan musikal, kemudian kecerdasan intrapersonal, kemudian kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kemudian selain 2 teori tersebut, ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD, atau yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, seperti yang sudah kita pelajari pada semester 1. Kemudian ada learning modalities, yang seperti yang sudah kita tahu, learning modalities itu ada 3, atau kita sebut dengan VAK. VAK ini ada 3, yaitu visual, kemudian auditory, kemudian kinestetik. Begitulah beberapa teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.